Persib Bandung saat ini tengah menjajaki perpanjangan kontrak pelatih Bojan Hodak yang masa baktinya akan berakhir pada Mei mendatang. Manajemen Persib Bandung mulai membuka pembicaraan sejak dini karena tidak ingin kehilangan sosok penting di balik kesuksesan tim dalam beberapa musim terakhir. Bojan datang menggantikan Luis Milla di tengah kompetisi dan perlahan membangun kembali kekuatan Maung Bandung. Di bawah kepemimpinannya, Persib berhasil meraih 2 trofi liga dan konsisten berada di jalur perebutan gelar. Pendekatan disiplin serta pengalaman panjangnya di Asia Tenggara membuat proses adaptasi berjalan cepat dan efektif. Catatan performa Bojan bersama Persib juga terbilang impresif. Dari total 108 pertandingan, ia mencatatkan 62 kemenangan, 31 hasil imbang, dan hanya 15 kekalahan. Statistik tersebut menjadi bukti kuat kontribusinya dalam menjaga dominasi tim, termasuk bagi pemain seperti Beckham Putra dan rekan-rekannya yang ingin terus melanjutkan tren positif. Kabar pembicaraan kontrak ini pertama kali diungkap jurnalis asal Italia Lorenzo Revor yang menyebut kedua pihak sudah mulai membahas masa depan sang pelatih. Dari sisi Bojan, ia disebut masih berambisi melanjutkan proyek jangka panjang bersama Persib. Meski begitu, hingga kini belum ada keputusan final terkait kontrak baru. Dengan kesuksesan yang diraih, nilai kontrak Bojan diprediksi akan meningkat. Hal tersebut dinilai wajar mengingat pencapaian tim di kompetisi domestik maupun penampilan menjanjikan di AFC Champions League 2. Selain itu, ia juga dinilai mampu menjaga keharmonisan ruang ganti meski tim diperkuat banyak pemain bintang, termasuk kedatangan Lavin Kurniawan. Bojan sendiri tengah menjalankan misi regenerasi dengan memberi peluang lebih besar kepada pemain muda. Ambisi meraih trofi ketiga musim ini diyakini akan menjadi bukti tambahan bahwa pelatih berusia 54 tahun tersebut layak dipertahankan untuk beberapa musim ke depan. Persib Bandung resmi dijatuhi sanksi oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Hukuman tersebut diberikan menyusul insiden kericuhan yang terjadi dalam ajang AFC Champions League 2 atau ACL 2.
AFC menjatuhkan sanksi finansial kepada Persib setelah Komite Etik dan Disiplin menggelar sidang pada Kamis 1 April 2026. Keputusan ini menjadi tambahan beban bagi Maung Bandung yang sebelumnya tersingkir di babak 16 besar ACL2 usai kalah dari klub Thailand Ratchaburi FC. Kekecewaan supporter Persib memuncak setelah kekalahan tersebut. Selesai laga, sejumlah bobotoh sempat masuk ke lapangan hingga memicu kericuhan di stadion, yang kemudian mendapat sorotan dari AFC. Namun sanksi terbaru yang dijatuhkan AFC berkaitan dengan insiden berbeda, yakni bentrokan antar supporter di tribun Ratchaburi Stadium saat leg pertama. AFC menyebut oknum pendukung Persib terlibat perkelahian dengan supporter tuan rumah yang dinilai sebagai tindakan tidak sportif. Dalam pernyataan resminya, AFC menyebut penonton yang terkait dengan Persib terlibat bentrok fisik dengan pendukung lawan. Pelanggaran ini menjadi yang keempat kalinya dilakukan Persib berdasarkan pasal 65 Kode Disiplin dan Etik AFC tentang tanggung jawab penonton. Atas pelanggaran tersebut, Persib diwajibkan membayar denda sebesar $8.750 atau sekitar 148 juta rupiah. AFC juga menetapkan bahwa pembayaran denda harus diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak keputusan diterbitkan. Di sisi lain, dalam lanjutan Super League 2025-2026, Persib akan bertemu dengan Semen Padang. Pelatih Maung Bandung Boyan Hodak menilai laga melawan Semen Padang tidak akan mudah. Meski calon lawan berada di papan bawah klasemen, ia menilai tim berjuluk Kabau Sirah tetap memiliki potensi memberikan ancaman. Boyan menambahkan timnya telah menjalani persiapan optimal usai jeda kompetisi. Menurutnya, waktu istirahat yang cukup sangat membantu proses pemulihan pemain setelah jadwal padat sejak awal musim.
Penampilan impresif Donitri Pamungkas bersama timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026 mulai mencuri perhatian. Tak hanya publik, rekan setimnya Calvin Verdong bahkan secara terbuka mendorong pemain muda tersebut untuk mencoba berkarir di Eropa. Doni tampil menonjol sepanjang turnamen. Pemain milik Persija Jakarta itu dipercaya sebagai starter saat Indonesia meraih kemenangan telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 27 Maret 2026. Dalam pertandingan tersebut, kontribusinya di sektor kiri dinilai solid dan efektif dalam mendukung serangan. Pada laga berikutnya melawan Bulgaria, Doni kembali mendapat kesempatan bermain. Dirinya masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-73 dan tetap menunjukkan performa menjanjikan meski Indonesia harus kalah 0-1. Konsistensi tersebut membuat Verdong terkesan. Pemain berusia 28 tahun itu secara terbuka memuji gaya bermain pemain Persija dan berharap dapat terus bermain bersama pemain tersebut. Bahkan suatu saat melihatnya berkiprah di kompetisi Eropa. Meski memberikan apresiasi tinggi, Verdong tidak banyak memberikan arahan teknis. Pemain Los Lille itu hanya mengingatkan Doni agar tetap bermain lepas, seperti saat latihan serta menjaga kepercayaan diri di lapangan. Menanggapi dorongan tersebut, Doni menyambutnya sebagai motivasi tambahan untuk terus berkembang. Dirinya mengaku termotivasi untuk meningkatkan performa agar suatu saat bisa berkarir di level yang lebih tinggi. Donitri juga mengungkapkan pesan yang diterimanya dari Verdong, yakni agar bermain tanpa beban dan tidak merasa inferior dibanding pemain lain. Meski demikian, ia menegaskan tetap ingin menjalani proses secara bertahap.
Pemain Persija itu memilih fokus memberikan penampilan terbaik bersama klub terlebih dahulu demi menjaga peluang dipanggil ke tim nasional. Pelatih timnas Bulgaria Aleksandar Dimitrov kembali menjadi sorotan setelah sukses mengantarkan timnya menjuarai FIFA Series 2026 di Jakarta. Pada partai final, Bulgaria berhasil menaklukkan timnas Indonesia dengan skor tipis 1-0. Pelatih berusia 49 tahun itu kini dikabarkan masuk dalam incaran sejumlah klub Super League Indonesia. Informasi tersebut mencuat dari laporan media Bulgaria seperti Sportlife.bg dan Aktualno. Dalam laporan tersebut, beberapa klub Indonesia disebut mulai memantau Dimitrov setelah keberhasilannya membawa Bulgaria tampil impresif di turnamen tersebut. Sepanjang kompetisi yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 hingga 30 Maret 2026, Dimitrov menunjukkan kinerja yang solid. Bulgaria mencatat kemenangan besar 10-2 atas Kepulauan Solomon sebelum memastikan gelar juara usai mengalahkan Indonesia di final. Gol semata wayang yang dicetak Marin Petkov melalui titik penalti menjadi penentu kemenangan Bulgaria. Berhasilan ini membuat Dimitrov kembali dikenal oleh publik sepak bola Indonesia. Dirinya bukan figur baru, mengingat pernah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia di bawah arahan Ivan Kolev pada 2007. Keduanya juga sempat bekerja sama di Persipura Jayapura. Selain itu, Dimitrov juga memiliki pengalaman sebagai pemain di Indonesia, yakni saat memperkuat Persija Jakarta dan Petrokimia. Saat ini, Dimitrov masih tergolong baru menangani Bulgaria sejak ditunjuk pada September 2025. Dari 6 pertandingan yang telah dijalani, ia mencatatkan 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Dengan pengalaman serta capaian terbarunya, peluang Dimitrov untuk kembali berkarir di Indonesia terbuka, kali ini sebagai pelatih klub di kompetisi domestik.